Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya akan sedikit mengingatkan kembali. Insya Allah bahasan ini sudah sering kita bahas, akan tetapi insya Allah menjadi pengingat kita terkait dengan adab atau etika kita di dalam masjid. Lebih-lebih ketika kita melaksanakan sholat, dan di bulan Ramadan ini aktivitas kita di dalam masjid cukup banyak, sehingga ini menjadi pengingat sekali lagi terkait dengan fatwa dan pandangan Muhammadiyah tentang adab di masjid terkait dengan sakit, terkait dengan bau badan, terkait dengan gangguan kesehatan. Secara kelembagaan, pandangan Muhammadiyah dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam berbagai putusan tarjih, maklumat dan tuntunan ibadah, terdapat prinsip yang relevan dengan beberapa hal, yakni adab-adab di dalam masjid. Prinsip umum tidak menimbulkan bahaya. Ada kaidah la dharara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi gangguan itu bisa mengganggu diri kita pribadi, bisa juga mengganggu diri kita dan mengganggu orang lain. Nah, apa maknanya di sini? Hal ini menjadi dasar bahwa menghadir masjid atau hadir di masjid dalam keadaan kondisi kita sakit, yang sakit itu bisa menular atau mengganggu jamaah, maka tidak dibenarkan. Sehingga terkait dengan hal tersebut kita diingatkan. Dalam himpunan putusan tarjih disebutkan bahwa sholat berjamaah, sekali lagi, sholat berjamaah gugur kewajibannya karena udzur syar'i. Di antaranya sakit yang menyulitkan. Yang kedua, khawatir memperparah penyakit. Yang ketiga, khawatir sakitnya ini bisa menular kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan hadis idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Jika seseorang atau jika seorang hamba sakit aw safara atau dalam perjalanan safar, kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman, maka dia mendapatkan pahala tetap sebagaimana dia biasanya berjamaah dalam kondisi sehat, dan juga mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia mukim, ketika dia bertempat tinggal. Maksudnya Bapak Ibu, jika kita dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit sehingga kemudian tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka kita tetap mendapatkan keutamaan atau pahala yang sama, sementara setiap hari sebelumnya kita sudah terbiasa ke masjid. Jadi karena biasanya ke masjid, kemudian sakit sehingga tidak bisa ke masjid, Masya Allah, kita masih mendapatkan pahala sebagaimana ketika kita sholat jamaah di masjid. Tapi jangan dibalik, berarti aku masih gak tahu sholat jamaah nang masjid oleh ganjaran bentinane mboten nate ten masjid aja. Nah iki benten nih. Berarti gak usah nang masjid aku. Wong pahalane padha mboten. Ini yang biasanya ya.
setiap harinya ke masjid kemudian sakit tidak bisa ke masjid mendapatkan pahala. Nek betul winten mboten tahu nang masjid, ngene iku mawon pun cekap niku mawon. Jadi jangan dipelintir-pelintir nanti. Kemudian Bapak Ibu, hal ini terkait dengan mengkiaskan terkait dengan man akala thauman au basolan falyatazil masjidana. Barang siapa atau siapa saja akala makan thuman bawang putih. Siapa yang makan bawang putih au basolan atau bawang merah falyatazilu masjidana, maka hendaklah menjauh dari masjid kami. Maksudnya apa? Loh, aku mangan sate ambek bawang abang, berarti gak perlu nang masjid. Mboten. Ini maksudnya adalah bahwa Muhammadiyah memandang bahwa segala sesuatu yang bentuknya bau, hal yang mengganggu jamaah itu sebelum ke masjid dikondisikan. Maksudnya demikian. Sehingga ini jangan sampai diantaranya misal terkait dengan batuk ataupun serdawa. Ya. Seseorang yang batuknya ngekel itu nanti di sini disampaikan lebih utama tidak hadir di masjid. Kenapa? Karena ketika sholat akan mengganggu yang lain. Wae imame pun maca Fatihah kados Syekh Sudes, tapi sing sebelah niki watuke niku per detik. Jangan bayangkan saged mireng napa mboten. Justru kita fokusnya pada apa? Pada yang batuk akhirnya. Dan yang dikhawatirkan adalah kemudian jamaah yang lain tertular. Nah, ini diantaranya. Nanti akan kita diskusikan. Mumpung ini awal Ramadan, mumpung dereng ya. Jadi seseorang yang memakan sesuatu yang bau, termasuk ulama menyampaikan fatwa Muhammadiyah dulu, yang dulu rokok itu hukumnya makruh yang dulu. Kalau fatwa yang baru haram. Ketika ada teman-teman Muhammadiyah rokokan ditanya, "Wah, men kok jeng ngerokok ya?" Aku nggawe fatwa sing biyen. Iya, dudu fatwa sing saiki. Enten mawon nganti yang. Dan kita tahu bersama fatwa itu mengikat pada yang yakin. Jika tidak yakin, maka tidak terikat kewajiban menjalankan fatwa. Ketika hari ini kita meyakini haram, maka kita berusaha untuk menghindarkannya. Dan bau rokok ini juga cukup menyengat, begitu. Sehingga dikiaskan juga terkait dengan rokok ini, seseorang yang masih menggunakan fatwa lama begitu, maka tetap harus menjaga ketika masuk masjid akan sholat, hati-hati. Kirangan caranya bagaimana? Sikat gigi, siwak, kumur, obat mulut atau apa, yang penting diupayakan baunya tidak sampai mengganggu yang lain. Muhammadiyah memandang bahwa segala sesuatu yang mengganggu jamaah, bau rokok, bau badan menyengat atau bau lain termasuk dalam larangan ini. Karena itu dianjurkan apabila bau badan, sampai detail nih, dengan nanti bisa ada buku kecil pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di dalamnya kita diajarkan bagaimana adab etika harus bagaimana sebagai warga. Terkait dengan bau badan, dianjurkan untuk mandi sebelum ke masjid. Atau sekarang sudah cukup banyak obat untuk bau badan. Kalau mau nyebut merek direkam, sangkano endorse. Tapi dulu sebelum usum obat untuk bau badan niku nggih ya. Siyen niku tawas nek mboten ngliru. Nggih. Tawas ini. Kirangan tapi menurut kedokteran bagaimana? Boleh tidak memakai kawas di ketiak kita? Nggih.
Karena cukup mengganggu Bapak Ibu ketika sholat kemudian sebelah kita misalkan iki ambu apa? Akhirnya tidak fokus pada sholat tapi mencari-cari. So, posisi ngambu ini bahaya juga. Memakai pakaian bersih, diutamakan pakaian yang bersih, tidak harus muahal, tidak harus bagus. Upayakan, kata ulama, bersih dan halal, sampai begitu. Bersih dalam arti zahirnya, halal dalam arti jadi apik bersih itu tuh kan dicak embuh nyantol nang kono tak gawe ini mboten angsal ya. Jadi dipastikan bahwa ini halal juga. Menggunakan wewangian utamanya bagi laki-laki, untuk perempuan ada syaratnya. Boleh memakai wewangian apabila tidak sampai baunya menyengat dan menjadikan tabarruj. Jadi boleh dalam hal tersebut ketika kemudian wewangiannya benar-benar wewangian yang tidak mengganggu, bahkan tidak menjadikan laki-laki atau lawan jenis itu menjadi noleh, berhasrat, maksudnya noleh. Wangi ini rek, ngin pikirannya tutuk dinding ya. Kadang niku kan enten parfum sing tiangnya pun tawebe 100 meter baunya baru. Loh, ambu apa ya? Tiangnya pun meruwi kok. Ini hati-hati untuk wanita. Laki-laki sekalipun ketika memakai parfum, diupayakan parfumnya juga yang tidak menyengat dan tidak mengganggu jamaah. Jadi parfum yang lembut, tidak mengganggu jamaah juga. Tapi usia-usia semakin bertambah niku parfume gantos biasanya. Balsem menawi terawih niku. Kadang beton apa dikerekan. Kadang ngeten niki kali glegeken niki kan ya harus diperhitungkan itu. Nanti diingatkan kita terkait hal tersebut. Diupayakan tidak merokok sebelum masuk masjid. Niki yang masih fatwa lama, tapi insya Allah di sini ini fatwa baru semua. Kata sih. Baik, tentang flu, batuk berat dan penyakit menular. Ini dulu ada bahasan terkait COVID. Orang yang bergejala batuk, demam dan flu berat maka dianjurkan sholat di rumah. Hal ini bukan meninggalkan agama, tetapi bagian dari menjaga kemaslahatan umum. Berdasarkan kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Jadi maslahat sholat berjamaah maksudnya. Ketika kita memaksakan diri ke masjid, kemudian tiba-tiba satu masjid flu semua, nah ini lebih hati-hati dengan apa? Kita sembuhkan diri kita dulu baru ke masjid. Maksudnya demikian. Tidak egois kemudian pokoknya aku kan itu 17 derajat oleh pahala jamaah. Masih sebelahku kok ketularan yo wis urusane. Nah, itu tidak dibenarkan. Tidak sedangkal itu. Kemudian saya ingin membacakan beberapa kalimat ulama terkait dengan hal tersebut. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim atau uraian Sahih Muslim, ketika beliau menjelaskan atau mensyarah hadis larangan makan bawang sebelum ke masjid, beliau berkata, fihi man'u akili thumi wa basoli wal qurathi. Sampai beliau menyampaikan di dalamnya ada larangan memakan bawang putih, bawang merah, wal qurathi dan daun bawang. Daun bawang niku kados pripun? Makan lompia nih biasa. Oh, poso-poso ngomong lompia ini bahaya. Kados kan enten daun bawang ya. Wa nahwiha atau semisalnya. Mimma lahu raihatun karihatun min huduril masjid. Jadi bau tidak sedap itu, jadi bau yang tidak sedap itu menjauhkan kita dari menghadiri masjid.
Jadi ada larangan supaya kita tidak menghadiri masjid dalam kondisi demikian. Wa hadza madhabuna wa madhabul jumhur, dan itu adalah madhab kami, kata Imam An-Nawawi, wa madhabul jumhur, dan madhab mayoritas ulama. Wa yulhiqa bihi man bihi raihatun karihatun min ghairihima, dan hal tersebut dikiaskan, dianalogikan sebagaimana bau-bauan lain yang tidak sedap. Kaman bihi bahorun, seperti halnya bau mulut, kata beliau. Au yurhun lahu raihatan, atau luka yang menimbulkan bau, kata beliau. Atau sakit luka yang menimbulkan bau. Au nahwu dzalik, atau semisal demikian. Jadi fokus beliau terkait dengan hal tersebut adalah hal yang menimbulkan bau dan mengganggu sholat. Beliau juga menegaskan, wa fil hadithi annahu yumna'u man ta'adda bihin nasu min dukhulil masjid. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang atau manusia yang terganggu olehnya maka boleh dicegah dari memasuki masjid. Jadi otoritas atau takmir masjid itu sampai-sampai beliau sampaikan boleh untuk mencegah seseorang yang dianggap mengganggu jamaah. Pripun nih wantun. Sungkan. Orang Jawa nih kan sungkannya niku tuwinggi ora. Betul. Luar biasanya itu sungkannya itu tuwinggi. Nah, di sini sampai disampaikan, ini menunjukkan dengan tegas bahwa pendapat Imam An-Nawawi, larangan tidak terbatas pada bawang saja, semua bau yang mengganggu masuk dalam kias tersebut, dan pengurus masjid boleh, kalimatnya boleh, boleh mencegah demi kemaslahatan umum. Saking tebe pun watuk Jawa gil mulai medal griya. Sisik. Cah, sampean watuk kaya enake salat nang omah. Pripun? Wantun. Wah, bak ketularan bandak lah niki angel. Bahkan disampaikan berikut kutipan dinukil dari keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau menulisnya dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadil Minhaj, kitab yang mencukupi orang yang membutuhkan dari mengetahui makna-makna di dalam kitab Minhaj Talibin. Ini adalah karya Imam An-Nawawi. Beliau menyampaikan, wala tabtulus salatu bis-su'ali wat tanahnuhi idza lam yadhhar minhu harfani. Fa in dhahara harfani batalat in ta'ammada dzalik. Salat tidak batal karena batuk, kata beliau, dan berdehem selama tidak nampak darinya dua kalimat atau dua huruf yang jelas. Jika nampak dua huruf yang jelas, maka batal apabila dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, ketika misalkan kita dalam kondisi batuk, termasuk bersin atau menguap, harus dikondisikan. Kadang ketika kemudian dalam sholat ada yang bersin, kemudian yang bersin itu mengucapkan hamdalah atau tidak? Sholat ini, posisinya sholat. Pripun iki enak? Ada yang boleh, ada yang di dalam hati. Beliau menyampaikan di dalam kitab tersebut, seseorang yang ketika sholat kemudian bersin, boleh dia membaca Alhamdulillah dengan pelan. Jadi boleh membaca Alhamdulillah dengan pelan. Ternyata dalam pelan itu sebelahnya dengar. Jawab napa mboten?
Nah ini pendapat ulama ya. Beliau menyampaikan alhamdulillah itu ada dalam bacaan sholat. Sementara jawabannya, nopo jawabannya? Itu tidak ada dalam bacaan sholat. Maka beliau menyampaikan jika ingin menjawab tahan dulu, jawab setelah salam. Andaikan tidak menjawab tidak apa-apa karena kita dalam posisi sholat. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Sehingga misalkan kemudian bersin, alhamdulillah. Sebelahnya dengar, ya rahmukallah, selesai. Ini yang beliau sampaikan. Ini menunjukkan kaidah dalam madhab Syafi'i bahwa yang membatalkan adalah suara menyerupai ucapan jelas dan dilakukan dengan sengaja. Hati-hati misalnya menguap, lupa ini kalau sholat, ya Allah ngantuk selesai sudah sholatnya, ngulang. Jadi ini hati-hati. Kemudian diingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa hafadha biha sautahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau pakaiannya dan merendahkan suaranya. Maksudnya apa? Beliau berusaha untuk menekan atau menahan supaya tidak mengganggu kekhusyukan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketika sholat hamdalah diucapkan pelan agar tidak mengganggu kekhusyuan. Ini terkait bersin tadi. Apabila salah seorang faida tatha'aba ahadukum fal yaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Beliau juga menyampaikan luyut bik safaitaihi. Luyut bik niku ngempet, menempelkan dua bibir, berusaha untuk menempelkan dua bibir. Aulu yadahu ala fihi wala yaftah fahu fathan wasi'an. Beliau menyampaikan berusaha untuk merapatkan bibir atau meletakkan tangannya, yadahu ala fihi, meletakkan tangannya di atas mulutnya, wala yaftah, dan janganlah membuka, wala yaftah fahu fathan wasi'an, dan janganlah dia membuka mulutnya lebar. Jadi berusaha untuk menahannya. Kalau ditahan tidak bisa, tutup dengan tangan, tapi tetap ditahan, jangan sampai keluar. Wah, nah itu hati-hati, karena kadang Bapak Ibu, kalau kita sedang sholat maghrib atau terawih, ini kan posisi sudah berbuka. Orang berbuka ini kan makanan macam-macam. Kadang ketika tarawih dapat 4 atau di pertengahan rakaat itu mulailah timbul efek berbuka puasa. Nah kalau kemudian kita tidak mampu menahannya, gelegean atau yang lain, itu yang sholat bisa merasakan buka bali, kayak rendang bisa itu karena baunya itu tadi. Nah ini kehati-hatian kita. Dan ini akibat dari kejorokan Bapak Ibu. Ada keringanan terkait dengan ketika Ramadan. Nah ini bapak-bapak yang merasakan. Ketika Ramadan siang hari kita sholat Jumat, gitu. Setelah waladhdallin, ketika sholat Jumat kita membaca amin. Itu terasa. Amin. Waduh. Karena bau mulutnya keluar. Namun ulama menyampaikan khusus yang demikian itu berbeda. Karena kondisinya bukan karena kejorokan, namun karena kondisi perut kosong sehingga mengeluarkan udara yang tidak sedap. Namun juga nggih empun dipamer-pameraken abape. Aku poso, ababku gak enak ya, ababku nggih mboten-ngoten ya. Nah ini untuk kehati-hatian kita Bapak Ibu, karena kita Ramadan banyak berinteraksi di masjid.
Bayangkan adab Islam itu mulai kita berangkat masuk ke dalam masjid, di dalam masjid sampai pulang dari masjid ada adabnya, gitu, diatur supaya ketika di masjid kita merasa nyaman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, handphone ketika sholat tolong dikondisikan. Imame suarane enak, handphone muni, ringtone gawe lagu pisan pun. Nggih nek lagune niku sekedar musiknya yang keluar, kadang lagu dangdut yang syairnya juga ngeri. Dan teleponnya berulang-ulang. Kemudian muncul sekarang. Kalau dulu tidak ada pertanyaan ini, sekarang muncul, Ustaz, ketika kita sholat handphone bunyi, dimatikan boleh atau tidak? Boleh, yang penting jangan dijawab. Halo, sik, ya aku terawih. Mboten nangsal, tapi dimatikan boleh. Dimatikan dulu boleh, dikondisikan boleh. Bahkan ada pertanyaan Bapak Ibu, Ustaz, jawab WA boleh saat sholat? Nggak ngomong apa-apa, cuma balas WA. Boleh atau tidak? Jangan teliti, penting ini. Baik, insya Allah demikian. Ada yang didiskusikan Bapak Ibu terkait adab di dalam masjid ketika sholat, aman ya? Kita sama-sama hati-hati supaya tidak mengganggu saudara kita ketika kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ya hal yang ringan ini menjadi pengingat kita. Kita bermohon kepada Allah diberikan kekuatan, kesehatan, bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan, dan kita bermohon kepada Allah agar mendapatkan Lailatul Qadar. Kita juga bermohon kepada Allah menjadi hamba sebagaimana ujung dari ayat terkait siang, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.